Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2106. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Untukmu, kata Molly. Dia mengangkat kepalanya dengan mata yang tegas. Scene kemudian berpindah lagi ke kota Nanyuan. Saat ini Qin-Chen secara alami tidak mengetahui segalanya yang terjadi di alam semesta awal. Qin-Chen hanya diam-diam memahami perubahan setelah terobosannya. Teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di benaknya. Tiba-tiba Qin-Chen mengangkat kepala dan melihat melalui kehampaan. Dia melihat keluar gua sesosok tubuh terhuyung-huyung di luar area guanya dan berlutut di sana dengan panik, lalu berkata dengan gemetar, "Tuan Qin-Chen." "Dia, apakah itu Rona?" kata Qin-Chen. Dia mengerutkan kening dan mengirim pesan kepada Saroye. "Saroye, kamu keluar dan lihat." "Tuan, apakah Anda sudah keluar dari pengasingan?" kata Saroye. Dia terkejut, akan tetapi segera Saroye mengikuti instruksi Qin-Chen. Dia meninggalkan guanya. Di saat dia muncul di pintu luar gua, dia melihat Nona Rona sedang berlutut di sana. "Tuan Saroye," kata Nona Rona. Ketika Nona Rona melihat Saroye, dia berbicara dengan tergesa-gesa dan penuh semangat, juga air mata tiba-tiba mengalir dari sudut matanya. Melihat Saroye lagi, dia sama bersemangatnya seperti melihat kerabatnya sendiri. "Apakah itu kamu?" Saroye mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pada awalnya Tuan Qin-Chen menyelamatkan Nona Rona, akan tetapi Nona Rona ini tidak menunjukkan tanda-tanda berterima kasih sama sekali. Sebaliknya, dia malah langsung pergi bersama bibinya, yang membuat Saroye merasa tidak puas dengannya. Wajah Nona Rona membeku mengingat tindakan aslinya. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan sedikit rasa bersalah. Namun setelah memikirkan situasinya sekarang, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan Saroye, aku pernah melarikan diri ke sini sebelumnya, jadi aku tidak ingin membawa masalah untuk kalian berdua. Jadi aku mengikuti bibiku dan pergi. Tapi siapa yang tahu tanah suci Taiyi itu..." Sebelum Nona Rona bisa selesai berbicara, tiba-tiba sebuah aliran cahaya datang dari kejauhan dan muncul di dunia ini, dan itu adalah Penatua Gaulo. Penatua Gaulo dari tanah suci Taiyi. Melihat Nona Rona berlutut di depan Saroye, wajah Gaulo berubah menjadi jelek. Terbang di kota Nanyuan terlalu membatasi, dan dia tidak bisa melakukan yang terbaik untuk tepat waktu menghentikan Nona Rona ini. Setelah melihat sosok Gaulo, ekspresi Nona Rona berubah drastis dan matanya menunjukkan kepanikan. "Kakak Saroye, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi setelah kita berpamitan sebelumnya. Aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk berbicara dengan kakak Saroye. Aku benar-benar malu," kata Gaulo. Dia begitu mendarat, dia menangkupkan tangannya ke arah Saroye dengan raut wajahnya yang menunjukkan senyuman. Kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Nona Rona dan memarahi dengan tegas. "Nona tanah suci Taiyi, kami memperlakukanmu dengan baik. Kamu diburu oleh organisasi tengkorak dan tulang. Tanah suci Taiyi, kamilah yang menerimamu. Aku tidak menyangka kamu untuk mengambil kesempatan ini mencuri harta dari tanah suci Taiyiku. Beginikah cara diam-diammu melarikan diri?" Tiba-tiba suara gemuruh dari Gaulo menyebar ke seluruh tempat di sana. Itu bergema di banyak gua di sekitarnya, segera membuat khawatir banyak orang berkuasa yang tinggal di sini. "Apa Nona Rona ini sebenarnya mencuri harta tanah suci Taiyi, Mu Tianli? Dari tanah suci Taiyi, ini sungguh sebuah keberanian." Mendengar itu, semua orang sebenarnya terkejut dengan gerakan di sini pada awalnya. Namun setelah mendengar kata-kata Gaulo, mereka semua tiba-tiba menyadari dan mulai berbicara satu sama lain dengan teriakan yang tajam.
Gaulu tidak berkata apa-apa, matanya dingin dan tangannya yang besar langsung ingin meraih Nona Rona di bawah. "Nona Rona, kenapa kamu tidak kembali bersamaku dan mengikuti kesalahanmu? Mengakui kepada penguasa suci Mo Tianli, dan demi bibimu, demi aku, kamu bisa memohon belas kasihan dari penguasa suci Mo Tianli dan akan membiarkanmu hidup." Setelah kata-kata itu jatuh ledakan, telapak tangan Gaulu yang menjulang tinggi menutupi langit dan matahari, seketika menutupi Nona Rona sepenuhnya dalam sekejap. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak mencuri harta karun dari tanah suci Taiyimu. Dan tanah suci Taiyimu lah yang mengingini harta karun keluarga Luoku, kata Nona Rona. Dia diselimuti oleh tangan besar yang menakutkan dan dia berbicara dengan ngeri. Dia melihat kepada Saroye dengan cemas. "Tuan Saroye." Namun Saroye hanya menengus dingin, lalu terdengar boom. Sesuatu mengenai tangan besar yang dikeluarkan oleh Gaulu pada saat kritis. Ledakan cakar yang gelap dan keras itu seperti batu abadi tidak bisa dihancurkan dan langsung menghempaskan tangan besar Gaulu. "Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu di depan gua tuanku Qingchen?" kata Saroye. Dia mendengus dingin dengan mata yang sangat dingin. Mendengar itu, ekspresi Gaulu pun berubah. Mengetahui latar belakang Saroye, dia tidak berani marah. Dia pun buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku tidak bermaksud melakukan itu di gua Tuan Qingchen. Sebenarnya wanita inilah yang mencuri properti itu. Tuan Guru Tanah Suci Tai saya, jika saya tidak membawa harta ini kembali maka saya akan disalahkan. Ketika Guru Suci mempertanyakannya dengan cara ini, maka ini adalah 100.000 kristal kaisar. Ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf saya dan pelanggaran saya hari ini. Setelah saya membawa Nona Rona ini kembali, maka saya akan melaporkannya kepada Tuan Suci Mo Tianli dan meminta Tuan Suci untuk datang sendiri bersama hadiah untuk memberi penghormatan kepada Tuan Qingchen untuk meminta maaf secara langsung," kata Gaulu. Dia mengeluarkan harta karun luar angkasa dan memberikannya langsung kepada Saroye, tapi hatinya merasa berdarah dan marah. Karena 100.000 kristal kaisar ini bukanlah jumlah uang yang kecil baginya. Akan tetapi untuk bisa membawa kembali Nona Rona hari ini, tidak peduli apapun dia harus mendapatkannya kembali. Karena begitu Nona Rona jatuh ke tangan Qingchen, dia takutnya Tuan Suci Mo Tianli akan memarahinya dan dia tidak akan tahu bagaimana dia akan meninggoy. Kemudian Saroye mengambil harta karun luar angkasa itu. Saroye menyapunya dengan kesadaran spiritualnya dan sedikit sarkasme muncul di sudut mulut Saroye. 100.000 kristal kaisar yang kamu anggap remeh. Apakah kamu bisa keluar? Kamu bisa keluar dari sini, tapi Nona Rona, kata Gaulu. Dia berubah di depanku. Di depanku, kamu masih ingin membawa orang ini pergi? Sekarang jika kamu tidak pergi, maka aku akan meledakkanmu, kata Saroye. Seketika aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Saroye. Seketika itu memenuhi udara ke segala arah. Ekspresi Gaulu berubah jelek. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain. Namun ketika itu tiba-tiba sebuah suara gemuruh yang mengejutkan datang dari arah belakang. Semua orang dari area inti kota Nanyuan, semua orang pun berbalik kaget. Pupil mata mereka mengecil. Karena itu adalah area markas inti kota Nanyuan. Apa yang terjadi? Semua orang pun melihat ke tempat di kejauhan dengan tidak percaya karena di area inti kota Nanyuan saat ini terjadi ledakan besar-besaran. Ledakan itu seketika mengejutkan. Terdengar ledakan itu sangat mengerikan. Itu bahkan memekakan telinga. Di ruang tak berujung di kejauhan, ledakan itu sangat terdengar jelas. Pada saat ini gerakan seperti itu seketika mengejutkan seluruh praktisi teratas di kota Nanyuan ini. Ini jauh lebih menakutkan daripada waktu itu Qingchen menghancurkan markas Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Meskipun markas Asosiasi Tengkorak dan Tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan, tapi mereka bukanlah kekuatan utama dan tidak terletak di wilayah inti kota Nanyuan. Namun tempat arah ledakan di depan mereka sekarang itu merupakan bagian dari inti absolut kota Nanyuan.
dan cakupan ledakannya itu beberapa kali lebih besar daripada ledakan asosiasi tengkorak dan tulang. Betapa menakutkannya ini. Apa ini? Sementara di antara kerumunan yang paling ketakutan justru itu adalah Gaulu. Gaulu melihat tempat di mana ledakan itu terjadi. Mata Gaulu mengungkapkan kengerian yang luar biasa. Apakah itu markas besar tanah suci Taiyi? Markas besar tanah suci Taiyiku meledak? Kata Gaulu. Dia menjadi ketakutan dan samar-samar dia merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Saroye, saat ini Nona Rona memanfaatkan kepanikan semua orang. Dia segera berdiri dan bergegas menuju ke arah Saroye mencari perlindungan. Orang ini, pupil mata Saroye menyusut, tapi dia tidak menghentikannya karena bagaimanapun orang ini sepertinya memiliki rahasia besar. Dan dia memiliki warisan dari ahli teratas di lautan alam semesta selatan yang tertarik pada orang ini. Pada warisannya, jadi hanya mengangkat kepala dan melihat ke tempat terjadinya ledakan seolah-olah sedang menonton drama. Pokoknya jika berani bergerak persetan dengannya saat ini. Di atas langit serangkaian cahaya tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, pada saat ledakan di kejauhan terjadi, seluruh formasi pelindung kota Nanyuan dimobilisasi. Serangkaian cahaya luar biasa memblokir segalanya, memotong kota Nanyuan menjadi ruang yang independen yang tak terhitung jumlahnya. Orang kuat pun kagum dengan teror kota Nanyuan. Dengan gerakan seperti itu, mungkinkah dua kekuatan besar terlibat perang? Saroye nampak berpikir dengan senyum naif di bibirnya. Tapi tidak ada apa-apa, itu bukan urusanku, itu sesuatu yang berada di luar kendalinya. Senyuman di bibir Saroye belum hilang, namun tiba-tiba berdengung. Tiba-tiba Saroye merasakan ruang di sisi dunia ini tiba-tiba menjadi gelap dan sebuah bayangan hitam yang menakutkan tiba-tiba keluar dari kehampaan yang tak berujung dan turun ke sisi dunia ini dalam sekejap. Entah bagaimana bayangan hitam ini muncul, namun begitu bayangan hitam ini muncul, aura tak kasat mata menyelimuti dunia ke segala arah, seolah-olah telah menjelma menjadi dewa di dunia ini. Di kepala bayangan hitam ada sepasang mata mati, dan begitu mata ini muncul, kedua mata itu langsung menatap ke arah Saroye dan ledakan. Perasaan krisis pun tiba-tiba muncul dan aura tak terlihat menyelimuti dirinya, membuat seluruh tubuhnya kaku dan merasa tercekik. Dunia sepertinya telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan keheningan yang mematikan ini mengelilinginya sepenuhnya. Siapa kamu? Tekanan jiwa dalam pikiran Saroye melonjak pesat dan kekuatan darah di tubuhnya terbangun dalam sekejap. Napas warisan darah yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya yang kaku bisa bergerak lagi. Ini dia klan Komodo. Sepertinya aku tidak salah mencari tempat. Tiba-tiba sebuah suara dingin keluar dari mulut sosok hitam bayangan hitam itu dan matanya langsung tertuju kepada Nona Rona dalam sekejap. Tubuh Nona Rona pun membeku, tidak bisa bergerak sama sekali dan pikirannya diselimuti teror yang tak ada habisnya. Orang ini seharusnya dia adalah Nona Rona itu kan? Bayangan hitam itu mencibir dan begitu dia mengangkat tangannya, Nona Rona langsung ditembak ke arah pihak lain dengan ngeri, bahkan tidak mampu melawan. Kamu ingin menangkapnya? Kata Saroye. Dia meraung marah dan sosok Saroye melonjak dalam sekejap. Cakar besarnya menamparkan ke arah bayangan hitam itu dengan ganas dan terjadi ledakan. Kekosongan bergetar dan tangan besar Saroye yang besar di langit sampai bayangan hitam itu. Namun seketika jejak rasa dingin melintas di pupil mata bayangan hitam itu. Dengan sedikit lambaian tangannya terjadilah ledakan. Tubuh Saroye pun bergetar hebat dan dia terhempas. Sisik di tubuhnya retak seperti cangkang telur yang rapuh dan darah muncrat. Karena kamu adalah anggota klan Komodo, maka aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tapi jika kamu berani menyerangku lagi, maka akhirmu tidak akan sesederhana itu. Kata bayangan hitam itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh sambil memotret momen Nona Rona sesuka hati. Dia menoleh dan melihat ke arah rumah Tuan Kota Nanyuan di kejauhan dan ledakan. Dari istana Tuan Kota, aura menakutkan naik ke langit dan tekanan tak berujung meledak dengan cepat mengalir menuju ke tempat inti rumah Tuan Kota telah bergerak sangat cepat.
tidak, aku harus segera pergi dari sini secepat mungkin. Dan aku tidak ingin terjebak di sini oleh Mo Yun Gubo itu, kata bayangan hitam itu. Dia berbicara dengan tenang dan aura luar angkasa yang tak terlihat tertahan di sekelilingnya. Dia kemudian ingin meraih Nona Rona dan meninggalkan tempat ini. Namun saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba menyusut Nona Rona yang awalnya ditarik terbang ke arahnya. Suatu saat tiba-tiba melepaskan diri dari kendalinya dan dia malah kembali kepada Saroye. Di saat yang sama, seorang pria muda berjubah hitam dengan wajah tampan dan mata yang dingin muncul di depan Saroye pada suatu saat dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tuan, melihat Qinchen muncul, Saroye sangat bersemangat dan buru-buru melompat ke sisi Qinchen dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Untungnya sang master muncul tepat waktu.